Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1871 sampai bab 1875. Meskipun banyak orang jenius yang super kuat, tetapi pihak lain secara khusus menargetkan para jenius ini, dan mereka hanya akan dibantai. Kecuali Fujia dan lainnya yang dipenjara oleh Ye Junlin, dan Junjun yang dibawa pergi oleh Tian's Mansion. Semua jenius Daxia lainnya mendapat perhatian khusus. Bersama dengan 3 teratas dalam daftar tanah legendaris, mereka semua dibunuh. Namun, 3 teratas dalam daftar tanah jelas tidak setingkat dengan para jenius lainnya. Ketiganya dibunuh secara tiba-tiba. Meski terluka parah, mereka berhasil membunuh semua pembunuh dan melarikan diri. Tapi dia juga terluka parah dan harus membayar mahal. Apa yang terjadi? Kalian sangat tidak kompeten, kalian benar-benar membiarkan 3 orang paling penting dalam daftar surgawi lolos. Kita semua tahu bahwa 3 teratas dalam daftar duniawi sangat menakutkan. Mengapa tidak, bukankah kamu mengirim lebih banyak orang ke sana? Bagaimana jika mereka ketahuan? Pemimpin pasukan Pulau Timur sangat marah pada kenyataan bahwa 3 peringkat teratas di peringkat bumi telah melarikan diri. Itu karena bawahanku tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi 3 teratas dalam daftar tanah telah tersebar dan menghilang. Mereka tidak dapat kembali ke kekuatan masing-masing sekarang. Kita masih memiliki kesempatan. Perintah pemimpin, kirim orang untuk segera menghancurkan mereka. Ayo, kita harus menemukan mereka sebelum yang lain. Selain itu, berita segera menyebar, dikatakan bahwa semua ini dilakukan oleh kekuatan dewa jahat. Ye Junlin dikalahkan dan ditangkap. 7 dewa jahat marah. Mereka akan membalas dendam secara gila-gilaan, hancurkan jenius terkuat di Daxia. Dimengerti, semua orang berteriak serempak. Sekarang tujuan kita telah tercapai, kita telah menghancurkan masa depan Daxia, fondasi Daxia juga akan hancur, dan sekarang jalan lurus dan kekuatan jahat masih berperang, dan dunia seni bela diri Daxia telah rusak parah. Ini adalah kesempatan bagi komunitas seni bela diri Dongdao kita untuk bangkit, kita pasti akan menjadi yang teratas dunia. Semua orang di pasukan Dongdao menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Ratusan orang jenius dihapuskan dalam semalam. Ketika semua orang mengetahui berita itu, semua orang menjadi gila. Daxia tiba-tiba merebus panci. Hal ini sangat mengerikan. Ini menghancurkan masa depan dunia seni bela diri Daxia. Semua kekuatan kuno sangat marah. Melihat keturunannya tergeletak di tanah sebagai orang cacat, semua orang patah hati. Siapa yang melakukan ini? Saya bersumpah bersama mereka. Yan Longwei dan Tian's Mansion terkejut ketika mereka menerima berita ini satu demi satu. Secara khusus, tanggung jawab Tian's Mansion adalah melindungi dunia seni bela diri Daxia dan memastikan kemakmurannya. Terutama untuk membina dan melindungi generasi muda. Namun dalam semalam terjadi hal seperti ini yang mengejutkan seluruh dunia. Apakah semua jenius telah dihapuskan? Ini akan menghancurkan fondasi dunia seni bela diri Daxia saya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Cepat dan cari tahu. Pada saat ini, berita keluar, itu adalah 7 dewa jahat. Tercipta, keturunan dewa jahat tertangkap, membuat marah 7 dewa jahat. Mereka membalas dendam dengan menghancurkan para jenius di dunia seni bela diri Daxia dalam semalam. Begitu beritanya keluar, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Lagi pula, hanya sedikit kekuatan di Daxia yang bisa melakukan ini dalam semalam. Hanya ada kekuatan Tian's Mansion, klan Baolong, dan dewa jahat. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk pergi ke luar negeri. Tapi bagaimana mereka tahu? Selama periode ini, ketika dunia seni bela diri di Daxia berada dalam kekacauan, negaranya terbuka lebar. Pasukan internasional berdatangan. Pasukan di Pulau Timur bahkan mengatur agar banyak master dikerahkan ke seluruh Daxia. Itulah sebabnya terjadi operasi kilat. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Semuanya telah diatur lebih awal.
Semua kekuatan dewa jahat harus dilenyapkan, 7 dewa jahat harus mati, beraninya mereka menghancurkan masa depan dunia seni bela diri Daxia. Semua orang sangat marah. Hah? Apa? Apakah 7 dewa jahat yang melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Wenlei terkejut saat mengetahui berita itu. 7 dewa jahat telah menjaga mereka tadi malam setelah menerima perintah Ye Junlin. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Terlebih lagi, Wenlei meminta agar perintah Ye Junlin kepada mereka untuk diam. Mereka tidak akan membalas dendam. Wenlei segera menyadari bahwa seseorang sedang menjebak Ye Junlin. Itu seperti yang diharapkan, di pangkalan Shenlong. Dia telah mengatakan bahwa Ye Junlin tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan Daxia. Ono Ichiro yang dipenjara tersenyum ketika mendengar berita itu dan berteriak, "Hidup Pulau Dadong, kita menang." "Aku akan membunuhmu," kata Dewa Jahat Darah dengan marah. "Lupakan, lupakan," yang lain menghentikannya. Wenlei berdiskusi dengan 7 dewa jahat. "Sekarang kami harus memberitahu semua orang bahwa Anda telah dianiaya. Meskipun kami telah mengumpulkan bukti, buktinya tidak cukup. Dan sekarang Tuan Kecil telah ditangkap, sulit bagi kami untuk melakukannya, bersihkan nama kami." "Iya, benar, kami akan diserang tidak seperti sebelumnya." Tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan hantu muncul dan diam-diam menyelamatkan Ono Ichiro. Prajurit hantu yang disebutkan oleh pasukan Pulau Timur muncul. Awalnya dia ingin membunuh Ono Ichiro, tapi sekarang dia bisa menyelamatkannya. "Hah, di mana Ono Ichiro? Kenapa dia hilang?" Seseorang dengan cepat mengetahui hilangnya Ono Ichiro. Kuncinya adalah tidak ada yang menyadarinya. Selain itu, Wenlei masih belum mahir menggunakan kekuatan supernya. Jika tidak, Wenlei bisa merasakan fluktuasi energi. Bagaimanapun, kemampuan persepsinya saat ini sudah unggul. Seperti yang diduga, dia diselamatkan dan tempat kita terekspos. Kita perlu berpindah tempat secepat mungkin. Kata Dewa Pedang Jahat, "Oke, segera mundur." Semua orang segera pergi, benar saja. Begitu mereka pergi, ada ahli yang datang ke tempat ini. Ye Junlin, yang dipenjara, sangat khawatir dengan situasi di luar. Dia sering bertanya, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Bang, pada saat ini, pintu didobrak hingga terbuka. Tianlong dan rombongannya mendatangi Ye Junlin dengan marah. "Ye Junlin, betapa bagusnya yang dilakukan anak buahmu." Xuan Lang meraung, "Ada apa?" Ye Junlin bertanya. "Kamu dipenjara oleh kami, untuk membalas dendam. 7 dewa jahat benar-benar menghancurkan 578 jenius di Daxia dalam semalam. Mereka tidak akan bisa berlatih seni bela diri seumur hidup. 3 jenius teratas di daftar bumi saat ini terluka parah dan keberadaan mereka tidak diketahui. Mereka menghancurkan masa depan dunia seni bela diri Daxia hampir dalam semalam. Sialan, kalian semua orang jahat pantas mati." Semua orang sangat marah hingga ingin membunuh Ye Junlin. Retak hati Ye Junlin tenggelam setelah mendengar ini. Ternyata ini adalah rencana kedua pasukan Pulau Timur. Ini akan menghancurkan masa depan dunia seni bela diri Daxia. Berbahaya, ini sungguh berbahaya. Sementara perhatian semua orang tertuju pada diri mereka sendiri, pasukan Pulau Timur dapat melaksanakan rencana mereka. "Saya telah memberitahu Anda tentang masalah ini sebelumnya. Ini adalah konspirasi pasukan Pulau Timur, ini adalah rencana kedua mereka." Kamu Junlin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap beberapa orang dengan mata merah darah. "Saya pikir Tian's Mansion dipimpin oleh beberapa orang bijak. Tapi sekarang tampaknya mereka semua adalah sekelompok idiot besar." Ye Junlin meraung, "Ye Junlin, kamu kurang ajar sekali. Bagaimana kamu bisa menghina Tian's Mansion?" Ye Junlin membuat marah semua orang hanya dengan satu kalimat. "Aku dianiaya, seseorang menabur perselisihan. Berapa kali kamu harus memberitahuku sebelum kamu percaya padaku, sekelompok idiot bodoh?" Ye Junlin hanya mengutuk, "Oke. Ye Junlin, izinkan kami memberitahumu, yang mengunci kamu adalah rantai naga dari Tian's Mansion. Setelah terkunci, kamu tidak akan pernah bisa membebaskan diri, kamu akan dikurung di sini selama sisa hidupmu. Sebagai demi keluargamu,
jangan pernah berpikir untuk bertemu mereka. Tidak mungkin, beberapa orang pergi dengan marah. Mulut Ye Junlin memancarkan niat membunuh. Apakah kamu akhirnya mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya? Faktanya, Ye Junlin sudah menebaknya sejak awal. Mereka hanya ingin menjebak diri mereka sendiri dan mengeluarkan segala sesuatu tentang dia dari mulut mereka sendiri. Tapi dia bertaruh dia bisa melihat ibu dan anaknya. Taruhan yang salah sekarang, itu terjadi. Dia harus melawan, kami tidak bisa lagi mendengarkan mereka. Rantai naga, kan? Lalu saya akan membukanya dan melihatnya. Ye Junlin mencoba yang terbaik untuk memutus rantai naga. Dentang, dentang, dentang. Namun hasilnya di luar dugaan. Rantai naga hanya mengeluarkan suara benturan logam, dan 9 rantai besi itu bergetar hebat. Tapi tidak ada retakan sama sekali. Sebaliknya, rantai yang menembus tulang dan daging Ye Junlin menjadi semakin erat. Tulang Ye Junlin terjepit, daging dan darahnya terpelintir, dan darah menetes dan dengan cepat menodai seluruh tubuhnya. Ini, ekspresi Ye Junlin berubah. Ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Ye Junlin, jangan sia-siakan usahamu, tidak ada yang pernah bisa membuka rantai pengunci naga di Tian's Mansion, sekali terkunci. Rantai itu tidak akan pernah terbuka sampai kamu mati, rantai pengunci naga, itu akan semakin ketat, ia bahkan bisa meremukkan tulangmu. Tianlong dan yang lainnya tertawa saat melihat Ye Junlin melepaskan diri dari rantai naga. Apakah ini angan-angan Ye Junlin? Bagaimana bisa? Ye Junlin, berjuanglah perlahan, aku hanya ingin melihatmu berjuang seperti ini. Xuan Lang berkata sambil tersenyum. Setelah Ye Junlin berjuang beberapa kali, rantai naga itu memang semakin erat. Darah mengalir dari luka Ye Junlin terus-menerus, dan ada genangan besar di bawah kakinya. Tapi Ye Junlin tidak bersenandung. Tidak, aku harus tenang. Ye Junlin berhenti melakukan gerakan apapun, dia sedang memikirkan cara membukanya. Dia tidak boleh terjebak di sini, ada terlalu banyak orang atau hal yang dia pedulikan. Tidak apa-apa terjebak di sini, melihat Ye Junlin tidak lagi berjuang, Tianlong dan yang lainnya tersenyum. Perjuangan, apakah berguna? Belum ada yang bisa lepas dari rantai naga. Dengan mengatakan itu, beberapa orang pergi, mereka tidak lagi memandang Ye Junlin. Begini, dengan rantai naga, mereka tidak perlu mengirim siapapun untuk menjaganya. Ye Junlin tidak bisa melarikan diri sendirian. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkan, mereka tidak dapat membuka rantai naganya. Ini adalah jalan buntu. Di sisi lain, 3 orang jenius teratas dalam daftar tanah diburu, dan akhirnya mereka terjebak di gunung yang dalam. Terpaksa dan tidak berdaya, mereka didorong ke dalam tebing yang dalam dan lembah yang dalam. Mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Para penguasa pasukan Pulau Timur mencari-cari dan tidak menemukan satu, jadi mereka pergi. Jika mereka tidak dapat menemukannya, maka orang lain juga tidak dapat menemukannya. Peluang bertahan hidup bagi 3 orang jenius teratas dalam daftar tanah hampir nol. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, Anda sudah lama terluka parah dan masih akan meninggal jika Anda tidak mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Jalan keluar yang sempit sudah cukup bagi mereka. Mereka menghancurkan semua kejeniusan Daxia, Tian's Mansion dan kekuatan besar lainnya mencari-cari, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak 3 teratas dalam daftar tanah. Hal ini membuat kaget sekaligus sedih komunitas pencak silat Daxia. Ini adalah harapan, butuh banyak usaha untuk berkultivasi. Itu hilang begitu saja, orang jenius bisa dipupuk lagi. Ada cukup sumber daya untuk semua orang, tapi Miaozi tidak memilikinya. Bibit terbaik dimusnahkan, tidak ada bibit yang lebih baik dari ini, dan kita harus menunggu setidaknya 10 atau 20 tahun. Saya tidak sabar, ini semua salah Ye Junlin, ini semua salah 7 dewa jahat. Jika mereka tidak membalas dendam, apakah kita akan berada dalam situasi ini? Saya menyarankan agar Tian's Mansion membunuh Ye Junlin dan mendapat hukuman mati, biarkan semua para bidat dengan roh jahat membacanya, lihat.
7 dewa jahat lainnya dan yang lainnya juga akan mati. Vitalitasnya rusak parah, vitalitas seluruh dunia seni bela diri Daxia rusak parah. Terutama generasi muda, setelah dipindahkan ke tempat yang aman. Wen Lei menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Li Ziran. Ziran? Ada apa? Aku baru saja mendengar nama musuhku. Mata Li Ziran dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa musuhmu? Ye Junlin. Li Ziran mengertakkan gigi, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi menakutkan. Ini mengejutkan semua orang. Bukankah Ye Junlin suaminya? Mengapa dia menjadi musuhnya? Hal ini membuat ketujuh dewa jahat menjadi sangat bingung. Tidak, Nona Li, suamimu tidak. Mereka hendak berbicara, tetapi Wen Lei menghentikan mereka. Apakah kamu ingat Ye Junlin? Wen Lei bertanya ragu-ragu. Aku ingat dia adalah musuhku. Aku harus membunuhnya ketika aku melihatnya. Mata Li Ziran menyemburkan api. Saya dengar dia telah ditangkap dan akan dieksekusi pada hari tertentu. Memuaskan sekali. Li Ziran sangat senang saat mendengar kabar tersebut. Wen Lei mengamati periode waktu ini dan ucapan Li Ziran barusan. Dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Kesadaran Su Zhengji pasti terlintas di benak Li Ziran dan menyatu. Karena kesadaran Su Zhengji, Li Ziran menderita kehilangan ingatan. Dia juga menganggap Ye Junlin sebagai musuh utamanya. Ini adalah kesadaran Su Zhengji. Musuhnya mengidentifikasi dia sebagai Ye Junlin. Situasi ini sulit untuk ditangani, tapi Wen Lei tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Apalagi karena Li Ziran masih merupakan negara adidaya, hal ini semakin sulit ditangani. Di rumah Tians, para petinggi sangat marah. Para penguasa pavilion gelap semuanya berlutut di tanah. Jelas sekali, Ming Chefu dan klan Baolong telah diberangkatkan. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Siapa yang tidak marah? Sekarang Xia Jiao Agung semuanya telah dihapuskan. Lin Tianlong, Fu Jia dan yang lainnya juga berada di tangan kekuatan dewa jahat. Tidak ada bedanya dengan dihapuskan. Sekarang tampaknya hanya Junjun yang tersisa. Lewati perintahku, mulai sekarang. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan membuat keputusan apapun tentang anak Junjun atau Zhou Nanian ini. Tians Mansion akan mengumpulkan sumber daya dan melatih mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk dunia seni bela diri Daxia. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintah kami. Sentuh anak ini. Para jenius yang cacat harus mencoba yang terbaik untuk menebus kesalahan, dan setiap orang yang dapat diselamatkan akan dihitung. Pejabat senior Tians Mansion membuat seperti itu sebuah keputusan. Biarkan rencana Ang hancur. Awalnya, mereka berencana menggunakan Junjun dan yang lainnya untuk mengancam Ye Junlin dan mengungkap rahasia dewa jahat awan api. Jika Ye Junlin mengetahuinya, dia pasti bisa mengatasi kekhawatirannya. Saat ini, Ye Junlin sedang berpikir hampir sepanjang hari. Ada dua alasan mengapa rantai kunci naga tidak bisa dibuka. Pertama, alat pengunci rantai naga, ke-9 rantai tersebut semuanya saling melengkapi satu sama lain, dan terdapat mekanisme indah yang dirancang di dalamnya. Jika satu rantai digerakkan, rantai lainnya akan mendapat hukuman yang sesuai, menjadikannya semakin erat dan semakin sulit untuk dibuka. Kedua, bahan dari rantai pengunci naga adalah besi meteorit yang langka. Ditambah dengan keterampilan para ahli dan ahli sihir, rantai pengunci naga tidak dapat dihancurkan, tidak bisa membukanya sama sekali, tidak peduli itu orang kuat, berbagai artefak, atau senjata modern, mereka tidak dapat membukanya. Itu sebabnya mereka begitu yakin bahwa tidak ada yang menjaga Ye Junlin. Karena mereka tahu tidak ada cara untuk melarikan diri. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Rencana guru untuk saat ini, saya tidak punya pilihan, saya hanya bisa menggunakan teknik terlarang. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, teknik terlarang itu tidak langsung diturunkan kepadanya oleh tuannya. Itu tertinggal di buku kuno itu, tidak untuk digunakan meskipun ada peringatan. Tapi saat ini, Ye Junlin tidak melakukan apa-apa. Gunakan saja. Kekuatannya tidak mampu memutus rantai naga. Teknik terlarang seharusnya berhasil,
dia harus mencobanya. Saya tidak percaya rantai naga tidak bisa dibuka. Ini adalah momen kritis. Di luar, sebuah berita mengejutkan muncul. Dewa pembunuh biasa yang berada di urutan kedua dalam daftar langit muncul. Dia membuat pernyataan, mengklaim bahwa Ye Junlin tidak dikalahkan olehnya dan dia belum pernah bertemu Ye Junlin sama sekali. Begitu berita itu keluar, seluruh Daxia terkejut. Ternyata Ye Junlin yang dikalahkan oleh Dewa Pembunuh Buyi. Lalu siapa yang mengalahkannya? Ini adalah pertanyaan semua orang. Siapa yang mengalahkan Ye Junlin? Semua orang bingung. Siapa yang melakukannya? Bukan Tian's Mansion dan klan Baolong. Jiuzu Xuanzun masih mundur sudah bertahun-tahun sejak Yan Nantian, Kaisar Selatan nomor 1 di peringkat surgawi, menghilang. Berdasarkan perhitungan ini, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Ye Junlin. Jadi siapa yang melakukan semua ini? Tidak hanya semua orang di Daxia yang tercengang. Bahkan kekuatan di Pulau Timur pun tercengang. Bukankah dia adalah dewa pembunuh biasa? Jadi siapa yang melakukannya? Apakah orang ini dari Daxia atau luar negeri? Apakah ini bermanfaat bagi Anda? Saat ini, mereka masih tenggelam dalam kegembiraan karena telah merusak dunia seni bela diri Daxia. Saat berita ini datang, mereka tercengang. Saat ini, Richard dari Kerajaan Elang Perang benar-benar menghubungi mereka. Sobat, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda jauh lebih kuat dari kami. Pemimpin pasukan Pulau Timur tertawa, saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Tuan Richard, kami hanya menggunakan konspirasi dan trik untuk meluncurkan panah dingin, kamulah yang berani dan tegas ambil tindakan. Haha, kami gagal. Tetapi Anda berhasil, saya pikir kami bisa lebih bekerja sama. Karena tindakan Anda, kami mendapat banyak manfaat kali ini dan menyelesaikan misi kami di Daxia, kerjasama. Ya, saya harap saya bisa, Richard tersenyum dan berkata. Oke, selamat bekerja sama, izinkan saya juga mengirimi Anda pesan, orang yang mengalahkan Ye Junlin sebenarnya adalah istrinya, dia, Richard. Menceritakan semuanya pada Dong, kekuatan pulau. Kami mengerti, itulah yang terjadi, saya pikir kita bisa membuat keributan tentang istri Ye Junlin, karena dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Junlin, dengan sedikit kegunaan. Dia juga dapat melakukan sesuatu yang besar yang akan sangat merusak Daxia. Oke, saya nantikan kerjasama selanjutnya, ayo lakukan sesuatu yang besar. Dua organisasi yang jago konspirasi sebenarnya sudah bekerja sama. Ini adalah bencana bagi negara dan kekuatan itu. Dunia seni bela diri Daxia rusak parah. Selanjutnya, mereka pasti akan melakukan gerakan besar. Seluruh Daxia dilanda keraguan. Mereka semua ingin tahu siapa yang mengalahkan Ye Junlin. Ye Junlin di penjara akhirnya menggunakan teknik terlarang. Harus dikatakan bahwa Ye Junlin sangat berbakat. Meskipun ada peringatan dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Tuan Murahan. Tapi ada satu hal lagi yang telah ditulis, teknik terlarang ini sangat sulit untuk dikuasai. Meskipun bakatnya sangat tinggi, tapi Ye Junlin berhasil. Teknik terlarang, Ye Junlin berkata dengan suara rendah. Gunakan salah satu teknik terlarang, his. Energi kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Energi sebenarnya berubah menjadi hitam dan terbakar seperti nyala api yang berkobar. Energi hitam yang menyebalkan menyelimuti 9 rantai naga, dan pembakaran yang mengerikan merobeknya. Sekitar 10 menit kemudian, pemandangan mengerikan muncul. Klik, 9 rantai pengunci naga putus satu demi satu. Mekanisme yang tersirat di dalamnya tidak berguna. Ini bukan satu rantai naga yang putus, tapi 9 rantai naga sekaligus, sehingga mekanismenya tidak efektif. Retak, saat rantai naga terakhir putus. Ye Junlin benar-benar melepaskan diri dari kekangan. Boom, dia menggunakan energi sejatinya untuk merobohkan semua rantai yang menempel di daging dan tulang. Rantai naga, itu saja, kenapa tidak ada yang membukanya, itu karena mereka tidak bertemu denganku. Ye Junlin lalu pergi. Itu terjadi tanpa pengawasan. Setelah Tian's Mansion mengetahui bahwa Ye Junlin tidak dikalahkan oleh dewa pembunuh biasa,
Dia segera mengirim Tianlong dan beberapa orang untuk menanyai Ye Junlin. Siapa yang mengalahkannya? Hah? Sepertinya ada yang tidak beres. Beberapa orang merasakan ada yang tidak beres di luar penjara. Semua orang segera lari ke penjara. Ketika mereka melihat penjara itu kosong, mereka semua ketakutan. Ini, di mana orangnya? Di mana Ye Junlin, Tianlong dan yang lainnya berlari ke depan dan benar-benar tercengang saat melihat 9 rantai naga yang putus. Ini, Ye Junlin benar-benar membuka rantai naga. Apakah dia melarikan diri? Ya Tuhan, bersambung.